Shin Tae-yong dibanjiri kabar gembira jelang pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa saja? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dibanjiri kabar gembira jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal menjamu Irak di stadion yang sama. Laga tersebut sangat penting bagi skuad Garuda untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu meraih kemenangan saat menghadapi Irak atau Filipina, maka satu slot ke babak berikutnya sudah berada di genggaman. Menghadapi pertandingan nanti, Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaiknya termasuk para penggawa Abroad. Jay Itzes, Nathan Choyaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand turut dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu. Jelang pertandingan tersebut, ST dibanjiri kabar gembira yang bisa membuat timnas Indonesia menang. Lantas, apa saja kabar gembira tersebut? Berikut daftarnya. 1. Stadion GBK Full House. Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapat dukungan penuh dari penonton saat menghadapi Irak dan Filipina. Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan PSSI, sudah 50.000 tiket terjual untuk pertandingan melawan Irak. Dengan begitu, para pemain Indonesia akan mendapat dukungan penuh dari supporter di pertandingan nanti. 2. Timnas Indonesia Full Squad. Shin Tae-yong akan memiliki pemain terbaiknya melawan Irak dan Filipina karena tidak ada pemain mengalami cedera. Pemain-pemain terbaik turut dipanggil oleh ST seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Kondisi ini akan membuat Indonesia tampil dengan kekuatan yang berbeda dibandingkan laga putaran pertama lalu. Ketika itu, Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan ditahan imbang Filipina 1-1. 3. Kondisi tak ideal Irak. Timnas Irak tengah diterjang polemik dalam pemanggil skuad jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Pelatih timnas Irak, Yesus Casas, mendapat banyak kritik karena pemilihan pemain yang minim pengalaman. Kondisi ini bisa membuat peluang timnas Indonesia untuk menang semakin terbuka lebar karena Irak tidak datang dengan skuad terbaiknya. Penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia setelah lepas dari hukuman FIFA pada Juni 2016, pelan-pelan diperbaiki Shin Tae-yong. Penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia setelah lepas dari hukuman FIFA akan diulas Okezone. PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia pernah mendapat tamparan keras dari FIFA. Per 30 Mei 2015, FIFA melarang tim nasional maupun klub-klub Indonesia tampil di seluruh kompetisi internasional. Hukuman itu dijatuhkan karena adanya campur tangan pemerintah saat itu, yakni mencoba ikut campur soal kompetisi sepak bola di tanah air. Selama 1 tahun itu, sepak bola Indonesia bak mati suri. Banyak pesepak bola yang harus beralih profesi semisal menjadi pedagang demi bertahan hidup. Di saat bersamaan, ranking FIFA Timnas Indonesia terus merosot. Ketika hukuman dijatuhkan, Timnas Indonesia menempati peringkat 155 dunia di ranking FIFA Juni 2015. Setahun berselang atau setelah FIFA mencabut hukuman untuk Indonesia, ranking FIFA Timnas Indonesia melorot 32 peringkat dari posisi 155 ke 187 dunia. Setelah itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia sempat menempati peringkat 160-an di era Luis Milla, sebelum akhirnya merosot ke posisi 173 di era kepelatihan Simon McManamy. Per Desember 2019, PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelan-pelan perbaikan sana-sini dibuat Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia.
Sejumlah prestasi dicetak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, mulai dari lolos 16 besar Piala Asia 2023 hingga selangkah lagi melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sederet prestasi itu rupanya mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia. Hanya dalam kurun Juni 2021, laga kompetitif pertama Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, hingga saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu membuat skuad Garuda naik 39 peringkat. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dan masih akan terus meningkat. Jika timnas Indonesia menang atas Irak dan Filipina di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda berpotensi naik 7 peringkat dari posisi 134 ke 127 dunia. Karena itu, melihat timnas Indonesia menapaki peringkat 100 besar dunia dalam waktu dekat bukanlah mimpi di siang bolong. Terlebih jika timnas Indonesia terus kedatangan pemain keturunan berkualitas yang otomatis membuat performa skuad Garuda meroket. Mayoritas pemain timnas Indonesia main di Eropa, Shin Tae-yong malah nekat geser kick-off lawan Irak ke sore hari. Mayoritas pemain timnas Indonesia main di Eropa, Shin Tae-yong malah nekat geser kick-off lawan timnas Irak ke sore hari. Hal itu tentu akan menyulitkan bagi para pemain abroad. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga tersisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjamu Irak, 6 Juni, dan timnas Filipina, 11 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Yang menarik, laga kontra timnas Irak akan dihelat pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 16 WIB. Jadwal sepak bola itu cukup di luar kebiasaan untuk pertandingan level internasional. Kabarnya, waktu kick-off tersebut merupakan permintaan khusus dari Shin. Belum jelas maksud pelatih asal Korea Selatan itu memajukan waktu pertandingan dari biasanya pukul 19 WIB menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Majunya waktu pertandingan tentu akan membuat suhu udara di lapangan lebih tinggi ketimbang malam hari. Ini justru berpotensi merepotkan pemain-pemain timnas Indonesia yang merumput di Eropa. Dari 22 pemain yang dipanggil, sebanyak 9 diantaranya merumput di benua biru. 4 lainnya berkiprah di Asia. Total, ada 12 pemain abroad yang mendapat panggilan kali ini. Bagi 9 pemain dari Eropa, tentu cukup menyulitkan bertanding di tengah cuaca panas. Bermain di malam hari saja, Nathan Choeon sudah merasa kesulitan bernafas di laga kontra timnas Vietnam, 21 Maret 2024 di SUGBK. Kandungan oksigen di udara sangat rendah. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas, ucap Nathan, mengutip dari Omrock Friesland. Menariknya, kick-off laga kontra timnas Filipina justru tidak berubah. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. Patut dinanti apakah pemindahan waktu kick-off melawan timnas Irak itu akan menjadi bumerang atau tidak. Semoga para pemain yang merumput di Eropa dapat beradaptasi dengan cepat.